Dalam hubungan rumah tangga itu Tuhan ajar kita, kalau sesuatu itu rusak, perbaiki, bukan buang. Dalam perjalanan persekutuan, kalau sesuatu itu rusak, itu perbaiki, bukan buang. Karena nanti kita buang ini, dia ambil satu lagi, datang dia rusak lagi, mau buang lagi. Akhirnya kita punya nama pembuang. Kalau ada yang rusak, perbaiki. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Supaya kami bukan saja mengerti, bukan saja kami tahu, tetapi lebih dari itu, oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Jauhkanlah semua penggoda, pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan Majelis Sinode untuk hari ini, menjalani tahun anugerah dalam sukacita dan damai sejahtera. Pembacaannya terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Ada sukacita. Tadi malam tidur jam berapa? Tapi ya itulah dunia. Saudara-saudara, terganggu atau tidak terganggu itu keputusan ada di kita. Tema ini menarik berkaitan dengan hal-hal yang tadi saya tanya. Tema kita itu mengerucut pada dua kata kunci, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Sama-sama 1, 2, 3, sukacita. Sukacita itu kita yang tentukan, damai sejahtera itu kita tentukan. Tapi saya mulai cerita ini, kemarin saya terbang dari Nabire ke Jayapura 1,5 jam, dari Jayapura ke Jakarta 5 jam.
Bayangkan waktu dari Nabire sampai Jayapura, saya pikir 5 jam lah ini. Mereka sudah atur tempat bagus-bagus. Di depan, dekat jendela lagi, bayangkan bisa tidur. Pas saya naik begini, satu om sudah duduk di situ. Saya bilang, om, sapu tempat di situ. Dia hanya diam saja lihat saya begini. Om, sapu tempat di situ. Dia diam saja. Saya tidak mau. Saya diam-diam, saya duduk di yang paling tengah sudah. Pinggir, samping, saya di tengah. Bayangkan, semula pikiran tidak enak. Saya bayangkan, kalau 5 jam duduk dengan hati gelisah di samping itu om yang menjengkelkan itu. Saya bayangkan hidup ini bisa jadi apa 5 jam perjalanan. Saya memilih buka masker. Tiba-tiba dia tahu ini pendeta. Saya pas ke belakang dia ikut. Bapak, hampir saya bilang, saya sudah terlanjur luka. Apa yang ingin saya sampaikan di awal? Memang kita harus menentukan sesuatu terhadap keadaan. Karena tidak semua keadaan yang kita temui adalah keadaan yang baik. Tidak semua. Jangankan itu om yang kita tidak kenal. Dengan istri saja. Dengan suami, dengan anak, dengan mertua. Dengan terompet. Dengan petasan. Itu semua kan ada di kita. Sekarang dengarkanlah definisi. Saya kira saudara bukan tidak pernah dengar hal ini, tapi saya ingin ulang. Sukacita adalah sikap terhadap keadaan. Senang dan sukacita itu 2 hal yang berbeda. Senang berkaitan dengan kepuasan-kepuasan yang kita terima. Tapi sukacita adalah sikap terhadap keadaan. Seringkali saya bilang, kalau senang yang kita cari, dunia berikan bagi kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Senang itu memang bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Saya suka pakai contoh sama ke ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan sampai baru naik ban dia kira dia ada naik oto. Nah, soalnya adalah orang-orang di dunia ini banyak sekali mencari kesenangan dan bukan mencari sukacita. Ada yang senang-senang tadi malam rindu melihat matahari pagi di tahun 2026. Dia terlalu semangat dan terlalu senang. Tadi pagi saya lewat dia masih tidur di jalan. Tidak sempat lihat. Mau memenuhi kepuasan itu tapi tidak jadi. Dan saudara-saudara, menyangkut senang Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu juga untuk susah. Kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Dan kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Dan kita juga tidak tahu mau hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang maupun waktu susah. Kata kunci yang kedua adalah damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Sekali lagi, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia disebut damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara, yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya manis, tidak semuanya enak. Bahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia diselamatkan dari dosa, Tuhan rela mati bagi kita. Di dalam Yesus Kristus disalibkan dan mati untuk kita. Untuk damai sejahtera. Untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan itu guru kadang-kadang mesti tampilin ini anak. Tapi sekarang sudah bisa. Sekarang berani marah berarti perbuatan tidak menyenangkan. Kekerasan. Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Orang tua bisa marah anak. Untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara. Bacaan kita hari ini.
Saya janji saya khotbah tidak lama ini. Saya lihat saudara merenungkan dalam sekali. Sedalam terompet punya bunyi itu. Saudara, di bagian pembacaan ini Paulus lebih teknis menyampaikan kepada orang-orang, kepada jemaat, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka secara baik. Bahwa mereka tahu banyak hal. Tapi Paulus menyarankan kepada mereka beberapa hal menurut pembacaan ini supaya mereka bersuka cita dalam perjalanan hidup. Ini hari kita ada di 1 Januari 2026. Masih tersisa, ya ini masih genap 365 hari ke depan. Dengan berbagai-bagai hal, lalu bagaimana kita menjalaninya? Ini bagian juga menjadi pesan bagi kita. Dan saya mulai mengatakan pertama, bagian yang Paulus tulis ini sangat berkaitan dengan mengucap syukurlah, bersyukurlah. Orang kalau hidup tidak bersyukur itu pasti hanya mengeluh. Pasti hanya mengeluh. Kasih tahu kita puan anak dong, bersyukur sedikit. Pulang buka di tempat makan begini, kangkung. Marah dia, hanya kangkung, kangkung. Lama-lama orang sebut kita keluarga kangkung. Kasih tahu dia bersyukur. Bersyukur. Bersyukur itu apa Pak Pendeta? Bersyukur adalah waktu di mana orang menaruh seluruh pikiran, perasaan dan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Itu namanya syukur. Waktu di mana orang menaruh seluruh pikiran, perasaan dan hidupnya hanya tertuju pada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Ada orang bisa bikin ibadah syukur, tapi belum tentu hatinya tertuju pada Tuhan. Orang bisa hadir pada ibadah-ibadah syukur, wisuda kah, pernikahan kah, hati tertuju pada Tuhan, belum tentu. Hati, pikiran dan perasaan yang tertuju kepada Tuhan itulah syukur. Mengikat kita betul-betul untuk kemudian melakukan sesuatu, kan pikiran perasaan ini tertuju pada Tuhan. Maka orang bisa bersyukur waktu dia susah, waktu dia senang. Karena pikiran perasaannya tertuju pada Tuhan. Dia bisa bersyukur waktu sehat, waktu sakit, waktu sukses, maupun waktu gagal. Tapi Paulus mengerucut sedikit. Ketika dia menyampaikan hal yang menarik ini, dia menyebutkan sahabat-sahabatnya, dia menyebutkan orang-orang itu, saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Sukacita, syukur ini mengerucut kepada satu hal yang saya kira ini baik sekali, yaitu dia membawa teman-teman ini, saudara-saudara ini, untuk mengenali Yesus, untuk datang kepada Yesus. Sebuah ungkapan hati yang baik sekali. Paulus menulis surat ini ketika ada di penjara. Tapi dia bilang, saudara-saudaraku yang kurindukan, yang kukasihi, sukacitaku dan mahkotaku. Sebenarnya kan Paulus tidak tulis itu tidak apa-apa, kok dia di tahanan. Tulis bikin apa? Tapi hati yang bersyukur itu melebihi tempat itu. Menyatakan, saudaraku, kekasih, mahkotaku. Dia di penjara ini. Jadi rasa syukur itu menembus itu jeruji-jeruji besi itu. Tahu yang penjara dulu supaya pakai besi kok belum. Pakai kotir dulu. Lebih kuat dari itu. Bersyukur. Jadi di tahun baru ini bersyukur bersyukur. Saudara hidup di tahun baru bersyukur. Jam 4 pagi sumengelu bakalai memang. Ini anak dong mabuk pagi-pagi rumah kotor tersiram. Jangan bersyukur dulu. Bersyukur kamu bikin kotor rumah, kamu masih hidup sebentar pel. Nah, kan bersyukur. Mulai dari syukur. Dan lebih dari itu, karena dia mengarahkan orang mendapatkan kekasih saudara sahabat yang diperkenalkan kepada Kristus. Dibawa kepada Yesus Kristus.
Rupa-rupanya perjumpaan mereka sebagai sahabat saudara yang kekasih itu membuat tempat itu bukan soal bagi mereka untuk menyatakan syukur. Dia masih sempat nasihat lagi. Kamu ingat baik-baik, berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Kalau kamu pernah mengenal Kristus, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Karena itulah sukacita. Jangan goyah. Banyak hal akan membuat kita goyah. Banyak hal. Apalagi kalau mulai dengan bilang, namanya ini kita masih di dunia toh. Namanya juga manusia kan. Nah itu kita mulai goyah pelan-pelan itu. Jadi kuatkanlah hatimu. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Satu. Jalani hari-hari ini, tahun baru ini dengan syukur dengan syukur. Saudara-saudara, kadang-kadang kita pun pengeluhan ini lebih besar. Kami berdiskusi tentang indeks bahagia. Saya bilang begini, orang di kampung itu terima bantuan tunai langsung dari pemerintah 600.000 per 2 bulan. Terima di kantor pos atau kantor desa 600. Yang menarik adalah uang belum sampai dorang utang Shopee di kios. Ini uang belum sampai. Yang lebih menarik lagi, yang penjual Shopee percaya kalau uang itu akan datang. Bayangkan, uang belum ada dong berani ambil Shopee. Yang penjual Shopee berani kasih. Sementara ada orang di rekening ada 50, 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Untuk acara Natal, untuk anak sekolah baru kas keluar 10-20 juta. Aduh, ini hari kita makan masako saja. Mulai mengeluh saya. Siapa lebih bahagia? Ya ternyata bahagia itu tidak ditentukan soal apa yang kita miliki, tapi apa yang ada di dalam kita. Kedua, Euodia dan Sintike aku nasihatkan kepada kamu supaya sehati sepikir. Ini 2 ibu, 2 perempuan yang ada juga dalam pelayanan. Dorang beda pendapat terus. Dorang beda pendapat terus. Tiap hari beda pendapat ini. Bagi Paulus beda pendapat itu tidak salah. Yang paling penting adalah menjaga kesatuan dari persekutuan. Untuk mendatangkan kebaikan itu kadang-kadang anak pun mau begini, orang tua pun mau begini, ya toh. Tapi kan kita tetap menjaga persekutuan. Tidak mungkin anak mau lain, kita mau lain terus bilang, mulai hari ini engkau jangan fam manobe lagi, pindah fam nubatonis. Nah, tidak bisa begitu. Kita tetap jaga, saya tetap menobe, Gian juga menobe juga. Gian selamanya menobe ya. Begitu. Beda pendapat ini. Saya bilang Gian dan Jonathan, Gian gunting, mau ganteng itu Gian, Jonathan gunting seperti papa ini. Dorang hanya bilang Bapak, kalau sampai kita gunting ke Bapak, 1 bulan kita tidak keluar dari rumah. Wah itu berarti lu rencana sembunyi kegantengan itu. Kami beda pendapat, tapi tidak harus berpisah toh. Sintike, Euodia, kamu 2 beda pendapat tapi jaga kesatuan. Berbeda itu tidak apa-apa. Berbeda. Bayangkan ya kita menikah. Saya waktu itu umur berapa? 32. Ibu pendeta umur 27. 32 tahun saya di keluarga Manobe dengan pola hidup begini, latar belakang Timor. Ibu pendeta di keluarga Raja Kana 27 tahun dan pola begini, latar belakang Sabu. Terus kita 2 kenal beberapa tahun, mau langsung kita sama-sama begitu. Tidak mungkin lah. Beda-beda tidak apa-apa. Tapi jaga kesatuan. Jangan. Yang biasa jadi masalah di kita itu adalah waktu kita merasa orang berbeda dengan kita, dia langsung menjadi musuh kita. Kadang-kadang kita pengaruhi orang kok marah tambah dengan dia lagi. Mau bahagia bagaimana?
Mau bahagia bagaimana? Itu bahaya itu. Nah, saudara-saudara, karena itu tetap jaga kesatuan. Di rumah jaga kesatuan. Yang sudah rencana mau cerai dong di 2026 ini, stop sudah. Dalam hubungan rumah tangga itu Tuhan ajar kita, kalau sesuatu itu rusak, perbaiki, bukan buang. Dalam perjalanan persekutuan, kalau sesuatu itu rusak, itu perbaiki, bukan buang. Karena nanti kita buang ini, dia ambil satu lagi, datang dia rusak lagi, mau buang lagi. Akhirnya kita punya nama pembuang. Kalau ada yang rusak, perbaiki. Perbaiki. Aman toh? Saya tadi pagi baru sampai dari Jakarta. Pas mau naik bis, ada hujan lagi. Itu bis jalan terlalu jauh. Saya bayangkan mungkin kita sampai Oesau. Pas mau naik karena hujan ini ada ibu-ibu, satu nenek-nenek. Dia injak sapu kaki. Saya sudah jengkel. Kas kuat hati. Pas naik, dia tidak bisa pegang begini. Maka dia pegang sapu tangan. Menurut saudara, saya hanya bilang, saya yes. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala, tapi yang kita jaga jangan sampai dia buang kotoran di atas kepala. Orang bilang begitu. Kayak itu tetap jaga kesatuan. Kesatuan itu bukan kesamaan. Persekutuan itu beda dengan seragam. Seragam itu satu putih semua putih, satu biru semua biru. Satu warna kanjandele ini warna apa ini kanjandele? Abu-abu. Nah, pokoknya satu itu seragam. Satu bilang A, semua bilang A. Persekutuan itu pengelolaan perbedaan-perbedaan. Ada panas, ada dingin, ada putih, ada hitam. Do, re, mi. Saya suka paduan suara menyanyi itu kan dong biasa mulai dengan bilang do, mi, sol, do. Do, mi, sol, do. Wih, asyik itu dong menyanyi. Ada yang dia suara mau tinggi sendiri, yang lain. Jangan ingat, jaga dia pun akor. Karena kita ini kadang-kadang menyanyi lagu Natal satu suara tinggi sendiri. Yang lain baru, hai dia, hai du. Jangan. Jaga persekutuan. Walaupun kita terlalu semangat, tapi jagalah persekutuan. Tidak apa-apa. Ada baru sembuh dari sakit, dia sedikit rewel, tidak apa-apa. Saudara-saudara, karena itu penting. Persekutuan itu mesti dijaga. Bahkan dinasihatkan lagi kepada Sun Sugos, engkau juga harus menolong mereka. Tapi ada yang baik juga dari ini. Siapa? Eudia dan Sintike. Dua ada beda pendapat, tapi dua tetap melayani. Itu bagus itu. Ada yang berbeda pendapat sedikit, dia sudah tidak mau melayani. Dia minta keluar dari pelayanan. Dan dia begitu. Sintike, dia itu beda pendapat. Tapi dong tetap aktif layani. Ini pelajaran yang baik bagi kita untuk menjaga persekutuan. Jangan beda pendapat lalu meninggalkan pelayanan. Karena kita janji itu bukan janji kepada persekutuan. Kita janji kepada Tuhan untuk hidup di dalam persekutuan. Bagus itu. Saya bayangkan saudara-saudara kalau pengelolaan itu terjadi, mantap. Ini bangku-bangku gereja itu bagus. Di gereja itu kan orang pakai bangku, harusnya bukan kursi. Itu bagian dari apa yang kita sebut sebagai persekutuan. Duduk sama-sama. Satu mau geser, tidak bisa. Rawatlah persekutuan. Dalam rawat persekutuan itu semua karunia, semua talenta dipakai. Saya berkali-kali bilang pada saudara bahwa di gereja itu tidak ada Superman. Yang ada hanya super team. Tidak ada Superman. Superman itu tokoh hayalan. Yang tidak pernah ada. Apa yang bisa kita harapkan dari Superman? Yang pakai pakaian saja salah. Yang di dalam, di luar, di dalam. Bagaimana? Warna merah biru lagi. Apa yang bisa kita harapkan?
Saudara, itulah persekutuan. Ibadah begini saya datang, saya siap khotbah saja. Saya pimpin khotbah. Kak Edwin main musik. Ada yang penyanyi. Kak ini Lora dan teman-teman siap ini apa lagi? Kamera apa dong semua. Kak Oji foto. Bayangkan kalau pendeta datang dia khotbah, dia turun dia bermain, dia pindah dia foto di sana dia lagi. Gila itu pendeta, langsung gila. Persekutuan itu kita bersama-sama. Rawatlah itu. Mau bahagia di tahun depan, rawatlah persekutuan. Bersyukurlah berawat persekutuan. Waktu kita susah kau bilang, memang kita susah tapi bersyukur karena ada saudara-saudara semua yang mau datang dan lihat kita. Waktu kita senang kita meminta maaf, beta berangkat kamu sendiri. Ini tidak bagus. Persekutuan. Tapi yang ketiga saudara-saudara, jadilah orang baik. Dia kasih tahu, jadilah orang baik. Dalam sukacita itu jadi orang baik. Dan hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tapi, jangan kamu makan puji. Jadilah orang baik. Tapi dia pakai kata yang bagus. Kebaikan hati. Ada yang baik tapi tidak dari hati. Ini kebaikan itu mesti keluar dari hati. Karena yang melibatkan hati itu ekspresif. Kalau saya bilang coba senyum. Saudara, coba senyum dari hati. Kan itu dia senyum beda. Kalau dia tidak dorongan dari hati itu senyum kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu ini diketahui semua orang. Tapi bukan untuk kamu makan puji. Tapi supaya Tuhan Allah dipermuliakan. Karena itu mulai sebentar ingat posting. FYP. Itu kebaikan hati. Tidak harus begitu. Tapi hati yang tulus. Sementara ini saudara, kalau saudara berbuat baik, melakukan sesuatu yang saudara anggap itu kebaikan hati, saudara jangan berharap dapat pujian dari orang. Jangan berharap. Orang akan mencibir kita punya perbuatan baik. Kita menolong orang ini sudah dari hati yang paling dalam saja orang bisa omong kita pun nama. Jadi kalau kamu memberi, jangan pernah berharap untuk mendapatkan terima kasih atau pujian. Lakukanlah dengan tulus. Dan itu harus diketahui semua orang. Sebagai sebuah kesaksian. Tapi hati-hati saudara-saudara. Karena kesaksian itu beda tipis dengan makan puji. Kadang-kadang orang bilang dia bersaksi. Padahal dia ada cerita dia pun leb-leb ini. Saudara kalau bersaksi, 95% bicaralah tentang Tuhan. Tinggal 5% baru bicara tentang kita. Supaya orang ingat Tuhan dan lupa kita. Jangan balik. Ada yang 95% bicara tentang dia. Nanti tinggal 2%, tinggal 5%, 2 menit baru orang panitia sorong nota bilang, "Lai 2 menit." Baru dia bilang, "Untung Tuhan." Orang ingat dia jadi lupa Tuhan. Dia bangun langsung mulai. Dulu yang tukang pencuri itu. Dulu yang tukang mabukin. Dulu. Satu hari dia berdiri di situ orang yang kamu jangan lihat begitu itu tukang pencuri itu. Jadi bersaksilah. Masa lalu saya buruk. Karena buruk saudara mau dengar bikin apa barang buruk-buruk itu. Yang saya ingat Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Dan orang bilang, memang betul kalau orang hidup di dalam Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan. Bukan kita yang dimuliakan. Kan yang kita mau ini bangsa-bangsa memuliakan nama Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Berarti ada 2 poin. Yang pertama, pulanglah bikin baik sudah. Masa kau tidak bikin baik tapi diketahui semua. Saya rencana. Terus kita tanya, bikin? Tidak, saya baru rencana. Oh ini rencana sampai kapan?
Jangan sampai 2027 masih perencanaan. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang baik dan sedapat-dapatnya bisa melakukan sekarang, lakukanlah. Untuk sebuah persekutuan, kalau kamu merasa bahwa engkau dapat melakukan hal itu, lakukanlah. Tidak usah tunggu, tidak usah, lakukanlah. Untuk semua yang baik itu lakukan. Orang lihat ketulusan. Mungkin kita akan salah, tapi ketulusan itu lebih penting. Saya ingat saudara-saudara, pertama kali saya melayani di Gereja Toraja di Makassar. Teman-teman Gereja Toraja itu selalu punya kebiasaan sebelum ibadah, doa konsistori, doa habis baru kepada kita dikasih pakai ini stola. Nanti habis doa lagi, baru yang doa misalnya tadi Pak Mias angkat itu stola. Saya pergi Makassar, waktu doa baru taruh itu tidak ada masalah. Dia pun soal itu setelah kami habis ibadah, sebuah foto banyak yang doa, biar Bapak kita doa dulu biar lepas stola supaya selesai sudah kita pun tugas dulu. Saya bilang iya, itu lebih baik. Maka kami pergi ke konsistori, kami doa. Habis doa beliau menghadap saya. Dia mau ambil stola. Saya kira dia mau cium saya. Maka pas dia begini saya langsung memalukan sekali saya. Dia bilang, aduh saya minta maaf, kalau kami di sana ini kan kalau cium itu cium hidung tidak apa-apa, jadi saya pun pikir begitu. Tapi kan dia lihat saya tulus toh. Dengan laki-laki. Tapi sama saya, laki-laki juga sama saya, kan sekarang ini berat. Lakukan sesuatu itu tulus saja. Tulus saja, tidak apa-apa. Kalau kita bikin tidak tulus itu berat. Nanti saudara jalani tahun 2026 ini dan tulus-tulus tulus-tulus itu bagus. Kalau saudara tidak melakukan dan tulus tidak bisa. Kalau saudara kasih persembahan, kasihlah dan tulus. Saudara bikin apa saya tulus. Saudara marah juga harus tulus. Orang marah tidak tulus itu dia datang dia kata-kata dan kita marah sebentar dia om kita pun nama ini. Lakukan sesuatu tulus. Itu baik untuk bahagia. Jalani 2026 mulai dari bersyukur sampai tulus ini. Apalah yang kurang? Terakhir, ini sudah terakhir. Saya tadi janji khotbah cepat toh. Yang berikut, supaya sukacita damai sejahtera itu ada, dia bilang tergantung apa yang ada di pikiran kita. Paulus menasihatkan jemaat. Pikirkanlah semua yang benar. Memang ada banyak yang salah, tapi pikirkanlah yang benar. Istri-istri tahu suami pun kesalahan itu banyak, tapi pikirlah yang benar. Kan biar dia mau bagaimanapun ada juga dia pun benar juga. Di dunia ini ada banyak dia pun kesalahan, tapi pikirlah yang benar. Mata yang hanya tertuju pada kesalahan tidak pernah akan lihat kebenaran. Lihat kok. Ada ibu satu bilang, saya Pak Pendeta saya ini kok susah sekali ampuni saya pun suami ya Pak. Oh bagaimana mau ampuni tiap hari yang pikir dia pun selingkuh, pikir dia pun judi, pikir dia pun mabuk. Itu yang tiap hari ibu isi di sini bagaimana? Ada banyak yang salah, tapi pikirkanlah yang benar. Bukan bikin benar, tapi pikir yang benar. Suami-suami saya lihat beberapa ada senyum ini. Itu berarti dia pun istri terlalu banyak pikir dia pun salah ini. Pikirkan yang benar Begitupun suami. Suami juga pikir dulu istri pun baik, istri pun benar juga. Ada banyak yang dia pun salah. Dia mungkin terlalu cerewet. Orang belum tiup terompet tahun baru dia pun terompet duluan. Tapi pikirkanlah. Ada banyak yang tidak benar, tapi pikirkan yang benar. Yang mulia,
Itu yang taruh di kepala, taruh di otak, itu yang mulia. Jangan yang tidak mulia yang kita taruh terus di sini. Pikirkanlah yang mulia. Ada banyak hal ini tidak mulia. Tapi pikirkan yang mulia. Saudara, hari-hari ini di zaman yang sudah maju dengan teknologi dan segala macam, segala yang sesuatu termasuk khotbah yang sifatnya informasi, kita tidak usah repot-repot. Anak kecil dia tinggal omong sedikit di HP, keluar semua keterangan. Tinggal kita mau mengerucut kemana. Persoalannya sekira apa yang dinasihatkan Paulus ini adalah hal-hal yang teknis. Kenapa? Kenapa? Dunia ini kacau. Dunia ini kacau, dan alasan dunia kacau itu mengerucut pada dua hal. Hal yang pertama, orang-orang yang punya visi perdamaian yang kuat itu jumlahnya terlalu sedikit. Yang berpikir tentang perdamaian jumlahnya terlalu sedikit dibanding dengan orang-orang yang tidak punya visi perdamaian. Sejarah mencatat Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Bunda Teresa, tapi jumlah mereka berapa banyak orang dibanding dengan miliaran manusia yang hidup di dunia. Kedua, literatur, tulisan-tulisan, berita tentang perdamaian jumlahnya jauh lebih sedikit dari berita-berita tentang perang, kekacauan, ketidakharmonisan, kekerasan, pemerkosaan. Hari ini berita tidak baik ini terjadi di sini. Woi, satu dunia ini bisa tahu. Tapi berita baik terjadi di sini, sedikit orang yang akan tahu. Kita bersyukur hari ini ibadah tanggal 1 disiarkan secara langsung. Bagus kan? Tapi berapa banyak orang nonton Agape bikin siaran langsung? Tapi kalau bilang terjadi pemerkosaan di sekitar gereja Agape oleh Pak satu kepala begini, wih, viral. Jadi mulai tahun 2026 ini bikin status, tolong bikin status yang baik-baik Yang bikin status yang tidak baik, karena nanti penyebarannya lebih cepat dari baik. Bikin yang baik-baik, yang haleluya, yang begitu-begitulah. Tulisan-tulisan ini yang baik ini kok jumlahnya lebih sedikit. Orang tidak suka baca yang tidak baik. Yang baik itu. Saudara bayangkan, saya pernah bilang, saudara, kita ini baca Alkitab ini, kalau baca Alkitab sunekat ini. Ada yang tadi malam saya bikin catatan, akan membaca Alkitab habis 1 tahun. Hati-hati, karena ada yang Kejadian 1 ayat. Kejadian 1 ayat. Wah. Tapi coba berita kekerasan yang viral-viral sekarang. Berita rumah tangga yang hancur. RK. Siapa itu? Ini tahu ini. Itu cepat sekali dia penyebaran. Ini sudahlah. Terlalu fokus pada orang lain pun masalah, kita bisa lupa bahwa kita juga ada masalah. Terlalu fokus pada orang lain punya berkat membuat kita lupa bahwa kita juga diberkati. Mari kita jangan buang waktu terlalu banyak untuk orang lain punya. Kalau mau jadi berkat, jadi saja berkat bagi orang lain. Tapi biarlah kita lihat pada diri sendiri. Taruhlah yang benar, taruhlah yang mulia. Lanjut. Semua yang adil. Ada banyak ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali ketidakadilan. Di tempat-tempat di mana keadilan harus ada, justru di situ tidak adil ada. Tak usah pikir itu. Pikirlah yang adil. Adil bukan sekedar berbagi roti sama. Adil itu juga berarti yang kuat menanggung yang lemah. Itu adil. Adil itu juga berarti kalau orang yang rajin lebih kaya dari orang yang pemalas, adil. Adil itu. Pikirkanlah yang adil. Walaupun ada banyak hal tidak adil dalam kita hidup. Ada ibu-ibu bilang ke saya, Pak Pendeta, saya suami ini
Dia sudah tidak sayang saya. Saya bilang, kok kenapa? Saat ada orang ketiga, bukan soal siapa Bapak. Itu dia saya setelah kita pu anak pertama ini ada, dia hanya lihat dia pu anak, tidak pernah lihat saya. Dia kira itu anak jatuh turun dari langit kah? Pun tidak adil lah. Ibu pikir ya adil dulu lah. Supaya dia perhatikan ibu dia pus anak. Kalau dia perhatikan dia orang lain pun anak. Itu lebih tidak adil. Nah, karena itu yang adil itu pikirkanlah. Apa lagi? Setelah yang adil, semua yang manis pikirkanlah. Tapi hati-hati bapak-bapak, ini tidak yang dimaksud itu nona-nona yang manis, ibu-ibu yang manis kita pikirkan. Dan sampai pulang ada yang kasih tahu dia, tadi pendeta ada bilang semua yang manis pikirkanlah. Pulang dia ganti semua foto di rumah dengan artis pu foto semua. Oh tidak bisa. Dan begitu. Saya ingat dulu sama si kuliah itu masih itu heboh-hebohnya itu apa lagi? Serie A. Yang Liga Italia itu apa kayak itu? Serie A tuh. Tapi ibu pendeta pungkos itu masa dia taruh Alessandro Del Piero punya foto di situ. Saya kecewa. Saya hanya lihat terus begini. Ibu bilang, kenapa lihat-lihat? Bisa ganti itu kok. Taruh saja ini pemuka. Jadi semua yang manis ini adalah hal-hal baik maksudnya Semua yang manis. Pikirkanlah. Apalagi? Semua yang sedap didengar. Pikirkanlah. Semua yang sedap ini kayak kurang bagus. Sedap. Bukan pisadap orang pun telepon, tapi semua yang sedap didengar. Jadi omong yang baik-baik yang bikin orang pun telinga itu coba ulang. Mama bikin tedo saya. Sedap. Gula pas kok tidak ini papa. Tidak penting sayang. Karena mama pun ketulusan lebih hebat dari ini manis gula. Maksudnya apa supaya latihan di mana? Kita ini kan tidak terbiasa dengan begitu-gitu. Satu saat kita bikin baik, orang jadi curiga. Saya kira nasihat ini bagus ini. Bikin-bikinlah baik-baik supaya waktu kita bikin baik, orang tidak curiga. Kenapa kok dia tiba-tiba baik ya? Kan kita tidak terbiasa dengan baik-baik. Karena itu bikin baik-baik. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Patut dipuji. Saya pergi ke satu daerah di pedalaman Kalimantan. Pendeta ini bercerita. Saya bilang, Bapak don tinggal di sini tapi mobil pelayan luar biasa. Dia bilang ini dipersembahkan oleh satu jemaat dan setelah dikasih ini dia meninggal. Dia datang, dia antar. Dia tidak pernah masuk gereja. Pas dia datang dia bilang, Pak saya mau jadi baik. Bla bla bla, dia minta doa, kira-kira begitulah. Terus dia kasih persembahan, dia meninggal. Dan kemudian Pak Pendeta, masalah itu datang. Saya bilang, loh masalah datang dari mana? Dia bercerita. Pada waktu dia antar orang, mau pergi pelayanan, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Memang ada ibu-ibu tabrak. Dia mati di tempat. Dia harus ditahan kira-kira 13 hari. 13 kalau tidak salah. Ini kondisi yang cukup berat ini dia bilang. Terus tiba-tiba masuk satu orang yang juga mengalami hal yang sama. Dia tabrak orang dan mati. Dia bilang, Pak Pendeta saya tidak tahu mau buat apa. Saya hanya bisa bilang kita dua sama-sama susah dan saya tahu kesusahanmu itu saya alami sekarang. Saya hanya bisa berdoa. Dan tiap-tiap hari dia berdoa bagi orang, dia baca firman, dan dia bilang itu satu bagian yang menurut saya cukup memberi warna dalam saya perjalanan hidup dan pelayanan. Bagi saya,
hal ini patut dipuji. Dalam kondisi yang susah, tapi dia mau untuk tetap layani orang lain. Hal yang baik. Jadi kalau ada kebaikan, puji. Orang menyanyi, suara bagus, bagus. Puji toh, jangan tadi menyanyi bagus, suara macam piring pica, paksa-paksa menyanyi. Itu tidak bagus orang begitu. Bagus. Ya kita pun kalimat puji ini kadang-kadang, saya kalau menyanyi ada yang bilang, Pak Pendeta, suara bagus sekali. Kenapa tidak jadi pelari? Hah? Lu ngomong ini betul. Semua yang patut dipuji. Pikirkanlah itu. Itu semua yang akan masuk di sini. Itu semua yang akan masuk. Kenapa? Berpikir itu membentuk tindakan. Tindakan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi budaya. Budaya itu kemudian menjadi karakter. Pikirkanlah yang baik. Taruh di sini. Itu akan baik itu. Saudara-saudara, selamat tahun baru. Dan pulanglah mulai hari ini dan syukur. Ajak orang datang kepada Tuhan. Dalam semangat untuk tetap menjadi orang baik. Dan kebaikan hatimu mesti diketahui semua orang. Tapi jangan lupa, dia mesti lahir dari hati dan dari pikiran-pikiran yang baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Dan biarlah Tuhan menanamkan ini sungguh dalam hidup kita. Ya Tuhan, terima kasih. Kami belajar firman-Mu hari ini. Tolonglah kami. Biar ini menjadi bagian yang penuh nilai dan arti dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang menjadi manusia itu kami berdoa. Amin.